Bab 571, Wakil Tuan. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Pria ini adalah penjaga aula Raja Perang. Kekuatan dan temperamennya sebanding, dan dia setidaknya 10 kali lebih kuat dari Li Xiu. Pedang Yesuan dari tanah ini tidak cukup untuk mengancamnya. Hei, hei, dua suara teredam menyebar, dan pedang dari tanah ini dengan mudah dikalahkan oleh baju besi perak. Benar saja, bumi berdenyut, dan telah berubah menjadi dua bobot, jenius, benar-benar jenius. Mata pria baju besi perak itu melebar, dan dia mengeluarkan nyala pedang. Pedang ini sangat kuat, hanya untuk pengujian. Hei, hei, pedang itu menusuk ke depan Yesuan, dan kemudian dijaga oleh denyut nadi Yesuan hingga gempa bumi. Oke, itu hebat. Aku telah menjadi seorang jenius yang memahami kebenaran, sangat bagus. Pria baju besi perak itu sangat senang. Namun, dalam kata-katanya, itu mengungkapkan hal lain. Juga, sebelum Yesuan, masih ada orang yang telah menyadari arti kebenaran. Sebuah subdistrik memerintah beberapa domain, yang masing-masing memiliki wajah positif, bakat yang kaya, dan seorang jenius yang memahami misteri. Yesuan berpikir dalam hatinya. Wajah utama domain Luosha tersenyum. Dalam 3 hari terakhir, dia terlalu khawatir. Bagaimanapun, dia takut Jiang Tian tiba-tiba akan menembak dan membunuh Yesuan. Sekarang, dia akhirnya mengirim orang itu. Dewasa, permisi, Huang Tianyu yang saya kirim 5 tahun lalu, bagaimana sekarang? Pemilik domain Luosha tiba-tiba bertanya lagi. Huang Tianyu, baju besi perak mengingatnya dan berkata, tidak buruk. Saya mencampur kapten kecil, konversi atribut telah mencapai 90%, tetapi saya belum menyadari artinya. Kapten kecil, domain utama domain Luosha telah diselesaikan. Tampaknya ini adalah campuran yang bagus. Baiklah, saya akan membawa mereka masuk dengan 5 orang ini. Anda harus pergi dulu di domain Rosara. Pria perak itu berkata, ya, dewasa. Domain utama domain Luosha mengangguk sedikit. Meskipun kekuatannya lebih kuat dari baju besi perak ini, tetapi pria baju besi perak itu adalah pengawal istana dari aula Raja Perang, dia hanya bisa dengan jujur memanggil orang dewasa. Penguasa domain, tidak ada apa-apa di depan kuil Raja Perang. Jiwi Dayunpeng lepas landas, dan tubuh utama domain Luosha juga kembali ke domain Luosha. Sampai dia menghilang di akhir, Yesuan tiba-tiba teringat satu hal. Dia lupa meminta pemilik domain untuk membantu dinasti Song dan pemerintahan Song. Itu adalah suatu hal, tapi, tunggu aku tenang, kembalilah. Yesuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dian Wei, meskipun ada penjaga dalam namanya, sebenarnya itu dibagi menjadi 2 jenis, satu bertanggung jawab untuk menjaga, dan yang lain keluar untuk melaksanakan tugas. Tentu saja, keduanya dapat melamar posisi yang sama. Baiklah, ikut aku. Si baju besi perak itu menatap Murong Sue, lalu pergi ke sisi Yesuan dan bertanya, adik kecil, siapa namamu? Yesuan, jawab Yesuan. Namun, saat berikutnya, si baju besi perak itu mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan gila, dan mengatakan bahwa dia memiliki seorang putri. Yesuan juga mabuk, dan dia juga tahu bahwa baju besi perak ini adalah close-up, jadi samar-samar di masa lalu. Murong Sue langsung ditinggalkan begitu saja, bahkan namanya tidak ditanyakan, tetapi ini dapat dibenarkan, lagi pula, begitu banyak domain, dapat menghasilkan seorang jenius super seperti Yesuan, siapa yang tidak ingin menutup. Hai saudara-saudara, kalian berlima, kalian akan tinggal di sini dulu, aku akan pergi ke atas. Si baju besi perak membawa Yesuan ke sebuah kediaman kecil di istana. Cabang ini sangat besar, tetapi tidak ada apa-apa di dalamnya. Yesuan juga melihat beberapa binatang suci di sepanjang jalan. Saat ini, mereka berada di sebuah istana kecil di dalam istana, tetapi di sini tidak seperti koridor istana. Ada lumpur, pohon dan bunga, dan ada 5 rumah. Itu benar-benar sebuah lubang di langit. Kuil Raja Perang ini benar-benar kuat. Naga hitam yang kita lihat tadi, itu bukan binatang suci, tetapi binatang virtual. Setelah manusia perak itu pergi, Ishigaki tidak bisa menahannya. Binatang virtual, mendengar kata itu, termasuk Yesuan, juga sekilas. Bukankah ini nama makhluk yang telah terlepas dari binatang suci? Binatang virtual dapat dengan mudah melenyapkan ampas para dewa ini.
Yesuan tidak menyangka bahwa naga hitam yang baru saja dilewatinya sebenarnya adalah binatang virtual yang sebanding dengan dewa yang lemah. Yesuan, penguasa Aula Raja Perang mungkin akan datang, maka kamu akan dikirim ke aula utama Aula Raja Perang, selamat. Kalajengking batu datang dan memeluk tinjunya. Terima kasih. Yesuan juga seorang tinju. Sosok batu yang kokoh ini kekar, dan temperamennya berani, tetapi itu layak untuk dibuat. Namun, setelah beberapa saat dia akan pergi ke aula utama Aula Raja Perang, dan jika keempat orang batu lulus penilaian, mereka akan menjadi penjaga kuil cabang ini. Setelah itu, mereka dapat memilih untuk keluar untuk melakukan tugas, atau menjaga cabang. Tentu saja, penjaga yang keluar untuk melakukan tugas itu sangat berisiko, tetapi ada banyak pahala, biasanya orang muda yang keluar. Yang lebih tua merasakan maknanya di sini. Namun, sebenarnya, Yesuan benar-benar ingin berpartisipasi dalam penilaian kuil ini, mungkin itu dapat meningkatkan wilayah. Kualifikasinya mungkin langka di aula ini, tetapi ketika dia tiba di aula utama, mungkin ada banyak. Terlebih lagi, aula utama adalah imajiner virtual yang kuat, dan sekitarnya mungkin sangat berbahaya. Kekuatannya terlalu buruk. Di masa lalu, mungkin lebih lambat. Selanjutnya, kelima orang itu masing-masing diberi tempat tinggal mereka sendiri. Tidak butuh waktu lama bagi baju besi perak yang baru saja pergi untuk datang dengan seorang pria parubaya berjubah hitam. Pria parubaya berjubah hitam ini memiliki ekspresi serius dan tidak bersemangat. Dia perlahan masuk dari gerbang. Wakil Master, itu dia. Pria perak menunjuk ke Yesuan Dao. Wakil Pangeran, Yesuan, yang keluar untuk bertemu, dihancurkan ke kuil, tetapi ada banyak dewa imajiner yang dapat melayani sebagai wakil pendeta kuil. Secara alami, mereka juga dewa imajiner yang kuat. Pada titik ini, orang parubaya dapat menahan napas, jika tidak, 5 orang Yesuan mungkin terkejut untuk bergerak. Oh, itu kamu, memahami denyut nadi bumi dan penjaga denyut nadi. Pria parubaya itu jatuh pada Yesuan. Ya, senior. Yesuan mengangguk. Serang aku. Orang setengah baya tidak omong kosong, katakan saja secara langsung. Melihat pihak lain begitu bersemangat, Yesuan tentu saja tidak berani menyeret lumpur dan air, langsung mengorbankan instrumen surgawi terbaik, dan melemparkan pedang tanah ke setengah baya. Hei, hei, pedang tanah retak 2 kali dan kemudian menghilang. Benar saja, bumi berdenyut 2 kali. Mata pria setengah baya itu sekilas, seperti baju besi perak, dia mengeluarkan naluri non-atribut. Yesuan terkejut. Bagaimanapun, pria setengah baya di depan jubah hitam, Nima adalah dewa virtual. Namun, dia masih tidak bergerak, langsung memainkan penjaga denyut nadi. Hei, hei, naluri ini sangat lemah, dan itu rusak setelah diayunkan 2 kali oleh penjaga yang berdenyut. Mata pria setengah baya itu sekilas dan berkata, itu memang penjaga denyut nadi. Jika kamu menerobos sekali lagi, maka itu 4 berat, dan kekuatannya akan berlipat ganda. Mendengar ini, hati Yesuan bergetar. Sebelum dia bisa menebak, bumi berdenyut di alam berikutnya, apakah itu 3 atau 4 kali lipat? Sekarang saya akhirnya mengerti bahwa itu adalah 4 berat. Maka kekuatannya memang lebih kuat daripada 2 penting. Kualifikasi Anda sangat bagus, bahkan lebih tinggi dari Sun Xingyu, yaitu, alamnya jauh lebih buruk. Manusia setengah baya, namun, aturan adalah aturan, bahkan jika kualifikasi Anda bagus, Anda harus lulus penilaian penjaga istana. Penilaian Dianwei, semua orang yang hadir di tempat kejadian. Apakah seorang jenius seperti Yesuan masih perlu dinilai? Bukankah ini lelucon? Wakil Tuan, ini, pria berbaju besi perak itu berkata dengan sangat bingung. Bao Jianfeng telah diasah, dan Anda pasti telah melalui banyak pertempuran, hidup dan mati, dan hanya dalam kasus ini Anda bisa menjadi seorang jenius sejati. Pria parubaya itu berhenti sejenak dan menatap Yesuan. Sun Xingyu juga menyadari kebenarannya. Dia juga harus berpartisipasi dalam penilaian kuil. Aku akan pergi ke istana kerajaan. Aku menginginkan seorang jenius sejati. Bisakah kau mengerti? Kata-katanya sangat membara, dan tidak ada yang bisa membantah. Para jenius sejati sedang bangkit dalam kesulitan. Yang terpenting adalah bahwa ini bertepatan dengan makna Yesuan. Mengerti? Yesuan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Itu bagus, setelah 3 hari, kalian akan berkumpul di pintu. Setelah pria parubaya berjubah hitam selesai, dia berbalik dan pergi.
3 hari kemudian, itu adalah penilaian kuil. Setelah pria parubaya berjubah hitam pergi, pria berbaju besi perak itu juga dengan enggan menghela nafas. Ye bersaudara, wakil guru seperti ini, selalu mengucapkan kalimat itu di bibir, kalian seharusnya tidak terkejut. Ye Xuan tidak setuju. Dia juga merasa bahwa Bao Jianfeng telah diasah, dan dia juga merasa bahwa kalimat ini sangat bagus. Biarkan saja dia berpartisipasi dalam penilaian, maka dia dapat terus menerobos. Kakak Chen, apa isi penilaian penjaga istana ini? Ye Xuan bertanya. Pria berbaju besi perak itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu ini. Hanya pada hari penilaian, para tetua kuil akan keluar untuk menjelaskan isi penilaian ini. Seberapa kuat Sun Xingyu itu? Ye Xuan bertanya lagi. Keempat orang Siji juga mengangkat telinga mereka. Mereka juga penasaran. Jenius bernama Sun Xingyu itu atributnya apa dan seberapa tinggi ranahnya. Sun Xingyu ini, konversi atributnya telah mencapai 70%, adalah dewa logam, telah menyadari arti sebenarnya dari emas, batu titik menjadi emas. Pria perak itu menjawab, logam, menunjuk batu menjadi emas. Ye Xuanyi, sekarang dia tahu terlalu sedikit tentang properti itu, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa efek dari batu ini. Sepertinya saudara-saudara Ye memiliki sedikit pemahaman tentang kebenaran. Pria berbaju besi perak itu tersenyum dan berkata, karakteristik sifat logam, kamu juga tahu bahwa kekuatan serangan adalah yang terkuat dari 5 elemen properti, dan batu ini memiliki makna emas, yaitu membiarkan serangannya memiliki efek asimilasi. Asimilasi, Ye Xuan mengerutkan kening, dia tidak mengerti ini. Pria berbaju besi perak itu menjelaskan, setelah properti tanahmu benar-benar melukai musuh, bukankah itu membatu? Batu logam ini seperti emas, itu seperti petrokimia milikmu, kamu membatu, dan itu adalah kondensasi. Pembentukan logam sangat sulit dipecahkan, dan itu juga akan menghalangi aliran gas sejati. Semakin lama logam itu, semakin keras itu. Jika tidak dipecahkan tepat waktu, bagian itu akan dibuang. Ternyata memang begitu. Kalau begitu aku adalah sifat tanah yang menyebalkan. Kalau direkrut, harusnya lebih efektif daripada atribut lainnya. Ye Xuan bertanya lagi, ya, jadi kamu menahan Sun Xingyu, tapi wilayahmu terlalu rendah. Kalau kamu melawannya, aku khawatir sulit untuk dikalahkan. Baju zirah perak itu menggelengkan kepalanya. Ye Xuan baik, dunia ini buruk. Batu ini emas, dan hanya bekerja saat sakit. Pada saat ini, si Xuan di belakang Ye Xuan tiba-tiba bertanya. Ye Xuan mendengar kata-kata itu, matanya cerah, dia bahkan lupa ini. Ya, itu hanya akan efektif jika menyakiti orang. Tabrakan menyebalkan yang sederhana tidak berpengaruh. Baju zirah perak itu mengangguk. Fan Kexuan masih memiliki beberapa kekhawatiran, tetapi setelah mendengar kalimat ini, dia tidak khawatir. Batu ini menjadi emas, sebenarnya, adalah versi petrokimia yang disempurnakan. Selama tidak terluka, ambisi ini tidak menimbulkan banyak ancaman baginya. Selain itu, dia masih memiliki darah pohon kehidupan suci, takut pada apapun. Kakak Chen, aku masih punya satu pertanyaan terakhir. Di kuil, apakah ada cara untuk mendapatkan prajurit virtual? Setelah Ye Xuan berhenti, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Prajurit dewa virtual, pria berbaju besi perak itu tidak tahu mengapa Ye Xuan akan menanyakan pertanyaan ini. Dia memikirkannya dan berkata, prajurit dewa virtual tidak begitu berharga. Mereka dibagi menjadi dewa-dewa lama di kuil. Prajurit dewa virtual berbeda dari perangkat surgawi. Hanya dewa-dewa yang lemah yang dapat memainkan nilainya 100%. Selain itu, setiap prajurit virtual dapat tumbuh dewasa, ia perlu bergantung pada atribut para dewa virtual. Semakin lama waktunya, semakin banyak peningkatan jumlah prajurit semakin besar. Apakah kamu masih perlu dididik? Kelima orang itu terkejut. Mereka adalah orang pertama yang mendengar ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat mata mereka berbinar. Ye Xuan sedikit mengernyit karena dia memiliki prajurit virtual. Namun, saat ini, dia bukan alam virtual, tetapi alam dewa, jadi tidak mungkin untuk mengolah prajurit virtual. Dewa virtual sangat mahal bagi para dewa dan yang kuat, tetapi bagi dewa virtual, itu bukan apa-apa. Selain itu, prajurit virtual akan mengenali Tuhan. Jika Anda adalah dewa virtual, Anda butuh 10 tahun untuk mengolah prajurit suci yang suci. Maka prajurit imajiner ini juga akan meningkatkan kekuatan serangan bumi Anda.
Jika prajurit imajiner ini diambil oleh orang lain, pihak lain menggunakan kata-kata prajurit imajiner, dan sama seperti yang telah dibesarkan, itu hanya prajurit virtual biasa. Ini sama saja dengan membesarkan anak. Itu sama. Mata Yesuan menghela nafas dan berkata, jika saya mendapatkan prajurit virtual yang telah dibesarkan oleh orang lain, maka saya ingin menggunakan kembali roh sejati. Ya, setelah para dewa virtual mendapatkan prajurit virtual, mereka semua harus mengolah diri mereka sendiri. Bagaimanapun, mereka membangun prajurit suci mereka sendiri dan menggunakannya dengan tangan mereka sendiri. Tentu saja, prajurit virtual juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Pria berbaju besi perak itu berkata bahwa dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, "Hai saudara, apakah kamu memiliki prajurit virtual?" Ketika ditanya tentang pertanyaan ini, hati Yesuan bergetar dan buru-buru menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin? Aku ini dewa, bagaimana mungkin ada prajurit virtual? Aku hanya ingin tahu. Juga, prajurit virtual itu buatan tangan, tetapi tidak diciptakan oleh siapapun. Sebagian besar prajurit imajiner kuil Panglima Perang dibeli dari raja-raja. Pria berbaju perak itu tersenyum. Yesuan tersenyum dan tidak berbicara. Pedangnya yang berusia 8 tahun adalah senjata Dewa Pedang 8 Naga, dan itu adalah prajurit virtual. Namun, dia tidak tahu prajurit virtual seperti apa yang merupakan kelas dari pedang berusia 8 tahun itu, apakah itu produk berikutnya, atau produk tengah, atau kelas atas, yang terbaik. Sebelum dia yakin, dia masih tidak berani menggunakannya sesuka hati. Hai saudara-saudara, kalian di sini untuk beristirahat selama 3 hari. Setelah 3 hari, ini adalah penilaian kuil. Aku akan pergi dulu. Setelah manusia perak selesai, dia pergi. Yesuan 5 orang juga kembali ke halaman mereka untuk beristirahat. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa setelah manusia perak keluar, dia tidak kembali ke pintu kuil. Sebaliknya, dia pergi menemui pria parubaya berjubah hitam. Wakil Tuan, di sebuah halaman kecil, baju besi perak berlutut dengan satu lutut. Wakil Tuan berbalik dan berkata, setelah 3 hari, kamu akan membawa mereka ke penilaian. Ya, baju besi perak itu mengangguk. Setelah jeda, dia bertanya, kapan aku harus mengubahnya? Kamu bisa mengujinya terlebih dahulu. Sedangkan untuk 4 orang lainnya, gadis kecil dan pria besar itu masih baik-baik saja. Kamu bisa melakukannya sendiri. Wakil Tuan berkata dengan lemah. Kemudian, dia mengeluarkan 3 batu merah kecil dari cincin Qian Kun dan berkata, ini adalah jantung dari 3,5 iblis. Jika tidak berhasil, bunuh saja. Ya, bawahan harus menyelesaikan tugas. Baju zirah perak itu mengangguk, dan senja memancarkan warna yang berbeda untuk mengumpulkan 3 batu kecil ke dalam cincin dan kemudian pergi. Selama 3 hari ini, Yesuan tinggal di tempat tinggalnya dan terus berlatih pedang naga dan retakan tanah untuk melihat apakah dia bisa meningkatkan denyut bumi menjadi 4. Sangat disayangkan bahwa ini bukan seni bela diri. Tidak mudah untuk ditingkatkan. 3 hari, itu segera berlalu. Ketika pagi hari keempat, Yesuan 5 orang bangun, dan kemudian pergi ke pintu aula. Pada saat ini, sudah ada ratusan orang berkumpul di pintu masuk kuil. Kuil Panglima Perang memiliki 9 subdistrik, yang masing-masing bertanggung jawab atas 12 domain, menambahkan hingga tepat 108 domain. Pemilik domain dari setiap domain dapat merekomendasikan 5 orang, dan beberapa domain besar dapat merekomendasikan 7 atau 8 orang, sehingga orang-orang ini menambahkan hingga lebih dari 100. Domain Luosha berada di peringkat 12 domain cabang, dan berada di peringkat ketiga. Paling banyak, 6 orang direkomendasikan. Yesuan keluar dan kemudian menemukan tempat untuk berdiri. Mereka melihat sekeliling dalam lingkaran. Ini adalah para jenius dalam kejeniusan perang, dan konversi atribut setidaknya 50%. Yesuan adalah yang terburuk. Namun, ia masih memiliki kebenaran untuk didukung. Di antara lusinan, hanya Sun Xingyu yang dapat dibandingkan dengannya. Saya tidak tahu, siapa Sun Xingyu. Masih banyak orang yang keluar dari aula, dan segera jumlahnya lebih dari 100. Tidak hanya itu, tetapi juga divisi penjaga kuil keluar dari kuil. Baju zirah perak yang diterima Yesuan juga ada di antara mereka. Hai, saudara Ye. Si baju besi perak berlari ke arah Yesuan. Kakak Chen. Yesuan bergegas dan menyapa.
Si baju besi perak tersenyum, tugas penilaian sudah keluar, dan terserah padaku untuk memimpin kalian berlima ke penilaian. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan gulungan kulit domba dari cincin itu. Ye Xuan tidak banyak berpikir, melihat dengan rasa ingin tahu. Hancurkan jantung lubang laba-laba, setiap orang memusnahkan 100 cacing tanah, dan membawa kembali kantung beracun 100 cacing tanah. Waktu misinya 2 hari. Ishigaki tidak bisa menahan diri untuk tidak membacanya. Segera, kelima orang itu memiliki pertanyaan yang sama, apakah laba-laba jantung ini kuat? Si baju besi perak membaca keraguan kelima orang itu dan menjelaskan sambil tersenyum, laba-laba geosentris dapat bersaing dengan seorang prajurit yang atributnya diubah menjadi 50%. Konversi atribut mencapai 50%. Ye Xuan berhenti sejenak. Transformasi propertinya hanya 50%, Murong Sue 70%, Siji 65%, dan dua lainnya 55%. Oleh karena itu, laba-laba geosentris ini bukanlah ancaman. Akan tetapi, tugas penilaian ini membutuhkan kantung racun dari 100 laba-laba geosentris, yang berarti mereka membutuhkan setidaknya 100 tubuh cacing tanah. Ada sarang laba-laba geosentris di sebelah barat cabang. Misi kita adalah pergi ke sana. Pada saat yang sama, tugas ini hanya dapat dilakukan sendiri. Selama periode penilaian, non-penilai perlu menunggu di luar, dan saya akan menindaklanjuti dan mengevaluasi. Kata baju besi perak. 5 orang mengangguk, ini lebih dipahami. Kemampuan tempur yang sebenarnya adalah sebuah poin, kualitas keseluruhan masih bergantung padanya, dan bukan berarti kekuatannya dapat lulus penilaian. Oke, ayo pergi. Pria baju besi perak itu tidak berbicara omong kosong, menerima gulungan kulit domba secara langsung, dan kemudian berlari ke arah barat bersama Ye Xuan. Ada banyak bahaya di dekat kuil Aula Raja Perang, tetapi penguasa Aula Raja Perang tidak boleh menembak, untuk memberi orang lain kesempatan. Semakin berbahaya tempatnya, semakin banyak peluangnya, dan semakin besar peningkatannya. Jika kau mati di sana, kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu lemah. Pria berbaju besi perak itu membawa Ye Xuan 5 orang dan bergegas selama sehari, lalu berhenti di depan sebuah gunung. Gua itu adalah sarang cacing tanah. Lalu kalian masing-masing akan membunuh 100 laba-laba dan membawa mayatnya keluar dalam waktu 2 hari. Pria berbaju besi perak itu menunjuk ke sebuah gua gelap di bawah. Katanya, mengerti. Ye Xuan mengangguk 5 orang. Baiklah, kalian berempat menunggu dulu, Ye Xuan, kau periksa dulu. Ketika pria berbaju besi perak itu selesai berbicara, dia dengan cepat jatuh. Tugas penilaian laba-laba geosentris ini tampaknya hanya tim yang mereka jemput, dan yang lain pergi ke tugas penilaian yang lain. Ye Xuan tidak peduli, lalu mengikuti. Ye Xuan, setelah turun, kamu harus melihat kemampuanmu sendiri, bahkan jika kamu dalam bahaya hidup, aku tidak akan menembak, ini aturannya. Baju zirah perak itu berkata kepada Ye Xuan. Mengerti. Jawab Ye Xuan, langsung terjun ke dalam gua yang gelap. Baju zirah perak itu masuk ke balik punggungnya dan kemudian terbuka sejauh beberapa kilometer. Gua itu sangat gelap, tetapi setelah jarak tertentu, tiba-tiba ada cahaya. Ternyata itu adalah beberapa harta surga dan bumi. Untuk hal-hal ini, Ye Xuan juga dengan cepat mengambilnya dan kemudian menelannya. Meskipun kekuatan laba-laba geosentris itu bagus, itu belum mencapai titik menggunakan 8 pedang liar. Setelah memasuki gua, Ye Xuan bahkan iblis pun ternyata tidak berguna, dan dia mengambil yang terbaik dari surga. Hei, ketika Ye Xuan jatuh ke gua, dia mendengar suara halus. Dia merasakannya, selain baju zirah perak yang mengikutinya, ada makhluk besar di dinding batu. Ye Xuan menoleh untuk melihatnya, dan benar saja, itu adalah laba-laba. Jangan berpikir bersembunyi di kegelapan, aku tidak bisa melihatmu, mati saja. Ye Xuan langsung mencabut pedang retak, dan langsung membunuh laba-laba ini. Kemudian, dia pergi dan mengambil tubuh laba-laba itu. Bumi berdenyut 2 kali lebih berat, dan itu benar-benar kuat. Saat kamu masih muda, kamu akan mengerti arti dari kebenaran. Jika berhasil, itu akan menjadi jenderal iblis besarku. Baju zirah perak di belakang Ye Xuan bersinar. Saat ini, Ye Xuan telah mengambil tubuh laba-laba geosentris dan kemudian melanjutkan tugas penilaiannya adalah membunuh 100 laba-laba geosentris dalam waktu 2 hari. Tugas ini masih mudah bagi Ye Xuan. Bagaimanapun,
darah pohon suci kehidupannya 10 atau bahkan ratusan kali lebih cepat daripada pemulihan properti kayu. Dia tidak membutuhkan 2 hari sama sekali. Yesuan terus masuk jauh ke dalam gua-gua, tetapi dia menemukan banyak laba-laba geosentris yang tersebar. Laba-laba geosentris ini dengan mudah dibunuh olehnya. 7, 8, 9. Segera, Yesuan menelan tubuh laba-laba di angkasa, mencapai 10. Pada titik ini, dia memasuki gua, tetapi hanya 10 menit. Jika Lin Feng dan Wang En masuk, saya khawatir energi yang menyebalkan telah habis dan perlu dipulihkan. Bagaimana? Laba-laba geosentris merah. Garis pandang Yesuan tiba-tiba muncul warna merah menyala. Dia menoleh dan melihat seekor laba-laba dengan api bergegas ke arahnya. Laba-laba api ini memiliki kekuatan yang terlalu besar melebihi laba-laba geosentris biasa, dan saya khawatir ia dapat bertarung dengan militer yang telah mengubah atribut menjadi 60%. Sayang sekali Yesuan bahkan dapat membunuh Li Xiu, yang telah mengubah atributnya menjadi 70%. Iblis berubah, bunuh aku. Yesuan langsung menunjukkan kartu dan langsung membunuh laba-laba api. Kemudian dia berjalan ke laba-laba api dan berkata, "Kakak Chen, laba-laba ini, bisakah kamu menjadi beberapa?" Itu hanya dapat dihitung sebagai 1. Pria perak di belakang berkata. Dalam hal ini, Yesuan mengambil tubuh laba-laba api ini dan kemudian menelannya, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Anak ini, kekuatannya tidak menyangka begitu kuat, kupikir dia akan menyelesaikan laba-laba api butuh waktu. Pria perak berpikir dalam hatinya. Tentu saja, dengan wilayahnya, juga mudah untuk membunuh laba-laba api. Yesuan terus masuk jauh ke dalam gua. Gua ini, yang dieksplorasi oleh orang kuat dari bekas balai Raja Perang, memiliki Raja Laba-Laba Geosentris, yang kekuatannya sebanding dengan 75% atribut. Namun, Raja Laba-Laba Cacing Tanah ini hidup di dasar, puluhan ribu meter dari tanah. Saat ini, Yesuan sudah berada di kedalaman gua. Di sini akan mulai bertemu dengan kelompok laba-laba geosentris. 13. Bunuh. Yesuan tidak mengatakan apa-apa, dan langsung membunuhnya. Ketika dia bergegas ke depan kelompok cacing tanah, hanya ada 13 cacing tanah yang tersisa. Dia dengan cepat mengeluarkan 3 penembak jitu dan membunuh 3 laba-laba geosentris. Yah, lebih dari 30, aku akan dapat menyelesaikan tugas setelah memberiku beberapa jam. Yesuan sangat puas. Namun, tugas penilaian ini adalah 2 hari per orang. Dia hanya butuh beberapa jam untuk menyelesaikan tugas, yang terlalu boros. Jadi dia berpikir sekarang, setelah menunggu tugas selesai, tinggallah di jantung gua laba-laba dan tingkatkan kekuatannya. 40, 50, 60, 70. Kecepatan membunuh Yesuan sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 2 jam, dia membunuh 70 cacing tanah dan hanya 30 misi. Saat ini, booming, tiba-tiba suara keras menyebar di sarang. Yesuan mengerutkan kening dan merasakan gerakan ini, tampaknya ada sekelompok besar laba-laba yang mendekat. Pria berbaju besi perak itu juga mengorbankan instrumen surgawi khusus, meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak bisa menembak, tetapi ini hanya pembicaraan biasa. Wakil penguasa sangat optimis tentang Yesuan. Jika dia membuat Yesuan melakukan kesalahan, dia pasti akan sangat buruk untuk mati. Datang, mata Yesuan berbinar dan menoleh untuk melihatnya. Dia menemukan kemartiran di ujung dan mulai bergegas keluar dari cacing tanah. Pedang retakan tanah, naga 10 langkah, bumi berdenyut 2, dia mulai menembak dengan gila. Kekuatan laba-laba geosentris ini sebanding dengannya. Bahkan jika dia tidak membutuhkan denyut bumi, iblis dapat mengubah lubang dan mencegah laba-laba itu keluar. Dia memperkirakan bahwa setelah waktu ini, jumlahnya akan memenuhi persyaratan tugas penilaian. Jiu Liu, 90, 7, 98, 99. Yesuan menyerang dan menghitung, dan segera jumlahnya mencapai 100. Selama dia mengumpulkan laba-laba geosentris ini, bahkan jika dia menyelesaikan penilaian, dia akan dapat bergabung dengan Aula Raja Perang dan menjadi penjaga istana Panglima Perang yang akan menghormati Tuan. Namun, karena laba-laba geosentris ini bergegas keluar tanpa henti, dia tidak terburu-buru untuk keluar dan membunuh satu. Hanya butuh 1 menit baginya untuk berdiri seperti ini. 363, berbaring di palung, bagaimana bisa mengeluarkan begitu banyak laba-laba hati? Yesuan terkejut. Begitu banyak laba-laba geosentris, jika mereka adalah orang lain saat ini,
seperti Murong Sue, mereka akan takut dan pucat. 363 laba-laba geosentris, jumlahnya sangat besar, meskipun kekuatan individu tidak kuat, tetapi kebanyakan orang memiliki kecepatan pemulihan yang mengerikan seperti Yesuan. Anak ini, apa itu pada akhirnya, bagaimana naluri itu bisa muncul? Pria berbaju besi perak itu sangat terkejut. Tepat pada saat itu, di akhir kemartiran, sosok yang lebih besar muncul. Tidak bagus, ternyata itu adalah Raja Bumi. Wajah pria perak itu berubah. Raja laba-laba geosentris, tetapi kemampuan untuk berubah dengan atribut mencapai 75% dari kerangka kering militer. Atribut Yesuan tidak dapat diubah menjadi 50%, mengandalkan kebenaran, dapatkah menang? Baju besi perak tidak dapat memperkirakannya, tetapi dia tidak menembak, tetapi menonton dengan tenang. Ternyata bos keluar, tepat, itu berubah menjadi pengalamanku. Cahaya Yesuan menyala. Dia bahkan menghancurkan properti untuk mendapatkan 70% dari Li Xiudu, dan binatang suci di distrik itu. Apa yang kamu takutkan? Kamu tahu, manusia hampir dapat menantang binatang suci. Pedang retakan tanah, naga 10 langkah, bumi berdenyut 2, Raja laba-laba duniawi ini belum keluar, cacing tanah biasa adalah cahaya mati, dan kemudian, Raja laba-laba bumi bergegas keluar dari mayat. Pertarungan bos. Tetapi yang membuat baju besi perak terkejut adalah bahwa Yesuan tidak melawan Raja laba-laba hati, tetapi melewatinya, dan kemudian mulai dengan cepat mengumpulkan tubuh laba-laba. Anak ini, ketika waktu kuncinya masih mengumpulkan barang-barang, tidak bisakah kau hanya ingin mengumpulkannya, melarikan diri secara langsung? Pria perak itu berpikir dalam hatinya. Dia melihat bahwa Yesuan lebih cepat daripada Raja laba-laba, jadi dia tidak khawatir. Setelah beberapa saat, Yesuan mengambil semua tubuh dari lebih dari 300 cacing tanah, dan dia meninggalkan 100, lalu menelan sisanya. Hei, sifat tanah inangnya telah meningkat, saat ini 53. Lebih dari 300 mayat binatang suci dan binatang suci memungkinkan Yesuan naik 3 tingkat sekaligus. Konyol, orang besar, pergilah ke neraka. Yesuan berteriak dan tiba-tiba menembak. Karapas cacing tanah masih keras. Cacing tanah ini masih raja, jadi kekuatannya lebih kuat dan ada yang sulit. Meskipun cangkangnya keras, tetapi denyut bumi Yesuan, paling mirip dengan hal-hal defensif ini, dan dalam waktu kurang dari setengah menit, Raja laba-laba jantung ini ditanam, mati, sangat buruk, bahkan jika Li Xiu dapat dengan mudah membunuh, membosankan. Yesuan menggelengkan kepalanya dan mengambil tubuh Raja laba-laba cacing tanah ini dan langsung menelannya. Hei! Sifat tanah inangnya telah meningkat, saat ini 55. Raja laba-laba duniawi ini memberi Yesuan banyak pengalaman dan membiarkannya menerobos 2 kali. Kemudian, dia berbalik dan berkata kepada pria perak yang salah, Kakak Chen, misiku selesai. Pria berbaju besi perak itu kembali dan tersenyum. Ya, kamu telah melampaui persyaratan misi. Aku telah mengamati kamu di jalan ini. Evaluasi keseluruhannya bagus. Namun, setengah dari evaluasi ini belum selesai. Apalagi, Yesuan bertanya tanpa sadar. Tugas penilaian kuil ini juga merupakan penilaian tersembunyi. Hanya saat ini, aku bisa memberitahumu. Baju besi perak itu mengepalkan pedang di tangannya dan berkata, penilaian tersembunyi ini untuk mempermainkanku. Aku perlu tahu kekuatan tempurmu yang sebenarnya. Penilaian tersembunyi. Yesuan tidak ragu, tertegun, tapi, Chen Dage, konversi propertimu sudah mencapai 80%, yang sudah bisa membunuhku. Ya, tapi kita masih harus bermain satu permainan, kamu bisa tenang saja, aku hanya bertahan, tidak menyerang. Pria berbaju perak itu mengangguk. Oh, begitu, kalau begitu aku tidak keberatan. Yesuan berkedip, dia belum bertarung dengan orang kuat yang telah mengubah atributnya menjadi 80%. Dia juga ingin melihat apakah dia bisa mengancam pihak lain tanpa menggunakan pedang 8 berbahaya. Ayo, pria berbaju perak itu mengepalkan pedang dan berkata, Hei, pada saat suaranya jatuh, sosok Yesuan juga berkedip, dan kaki yang terangkat adalah langkah ke-10 naga dengan denyut nadi bumi. Namun, pria berbaju perak itu telah berada di belakangnya begitu lama, bagaimana mungkin dia dibombardir oleh ini? Kaki pria berbaju perak itu telah lama meninggalkan tanah, jadi langkah naga itu tidak berguna baginya. Ini juga sesuai dengan harapan Yesuan, tangan kanannya mulai menebas dengan cepat, pedang tanah terus-menerus retak ke arah pria berbaju perak itu.
Pedang-pedang dari tanah ini retak, beberapa langsung menembus udara, dan beberapa jatuh ke tanah, mencabut dari sisi baju besi perak. Baju besi perak itu berdiri di udara, dan pedang panjang itu melambai, langsung menghancurkan pedang-pedang retak di depan mereka. Adapun pedang dari tanah yang retak dari tanah, itu diledakkan oleh tangan kirinya. Pada saat ini, Yesuan mengerti bahwa baju besi perak adalah atribut api yang sebenarnya, hanya menahan sifat-sifat tanahnya. Ini adalah item penilaian tersembunyi. Jika dinilai tinggi, mungkin ada hadiah. Yesuan menyerang sambil berpikir dalam hatinya. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa proyek penilaian tersembunyi ini hanya disusun oleh pria berbaju besi perak. Baju besi perak, tidak ada gunanya. Boom, 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 suara teredam menyebar, dan serangan yang dilepaskan Yesuan si semuanya dikalahkan oleh baju besi perak. Jika Anda benar-benar ingin bertarung, pemenangnya pasti Yesuan. Bagaimanapun, atributnya selalu mengalir. Bahkan jika konversi atribut pria perak mencapai 80%, tidak mungkin untuk menggunakannya. Tentu saja, ini adalah kasus ketika baju besi perak tidak menyerangnya. Yesuan, mengapa instingmu begitu banyak? Akhirnya, baju besi perak tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Oh, Kakak Chen, kamu tidak baik, ini rahasiaku. Yesuan tidak bisa memberitahunya bahwa dia memiliki darah kehidupan. Oke, baju besi perak tidak setuju. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengambil pedang panjang di tangannya. Yang berikutnya, menghadapi pedang retakan ini, ternyata adalah tinju, dan itu adalah pukulan yang menghancurkan pedang tanah. Boom, 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 apa? Tinju. Yesuan terkejut. Yesuan, sedikit lebih ganas. Teriak pria perak itu. Kilatan cahaya Yesuan menyambar dan menyerang. Transformasi atributnya telah mencapai 55%, dan serangannya, bahkan jika Li Xiu masih hidup, tidak dapat menahannya lagi. Namun, serangan ini sangat rentan di mata pria perak itu. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba menemukan sedikit. Dia menemukan bahwa pria berbaju besi perak itu tampaknya tidak menggunakan roh yang mengamuk, tetapi menggunakan daging untuk mengalahkan pedang retakan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita harus tahu bahwa setelah belenggu, terobosan seni bela diri tidak banyak meningkat, tetapi pria berbaju besi perak itu bahkan tidak menggunakan roh yang mengamuk. Dia dapat menggunakan tinjunya untuk menghancurkan pedang retakan tanahnya, yang membuatnya merasa tidak percaya. Dia berhenti dan bertanya dengan canggung, Kakak Chen, bagaimana kekuatan fisikmu begitu kuat? Pria berbaju besi perak itu tersenyum dan berkata, ini juga rahasiaku. Yah, penilaian sudah selesai, kamu lulus. Petik 2. Ketika kata ini jatuh ke telinga Yesuan, alisnya terangkat, yang berarti dia bergabung dengan Aula Raja Perang. Terima kasih, Kakak Chen. Yesuan berkata sambil tersenyum, ayo keluar. Jangan khawatir. Pria perak itu memanggil Yesuan dan berkata, selanjutnya, aku masih punya beberapa hal yang ingin kukatakan padamu. Apa? Kaki Yesuan berhenti sejenak, diam-diam menatap pria berbaju besi perak itu, entah mengapa, selalu ada perasaan aneh di hatinya. Ketika kamu bertanya padaku, mengapa fisikku begitu kuat, rahasia ini, aku bisa memberitahumu, lihat saja kau ingin tahu. Baju besi perak perlahan, rahasia, apakah kau mau? Dua kata ini membuat Yesuan agak bingung. Ini adalah rahasia pria berbaju besi perak. Dia ingin memberitahu dan memberitahu, apa yang ingin kamu lihat. Apakah kamu ingin tahu? Jika Kakak Chen bersedia berbagi, aku bersedia mendengarkan. Yesuan mengangguk. Baiklah, kalau begitu aku akan mengatakannya. Setelah baju besi perak mengucapkan kalimat itu, dia tiba-tiba bertanya, Yesuan, apakah kamu pernah mendengar tentang Yaosu? Iblis. Mendengar itu, Yesuan tertegun, dia mendengar tentang Teran, Haizu, hanya saja tidak mendengar tentang Yaosu, jadi dia menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Di dunia ini, sebenarnya ada banyak ras, seperti Teran, Haizu, Mozu, Del, Yaozu, juga merupakan ras di dunia ini. Karena kamu belum pernah mendengar tentang Yaosu, kamu seharusnya tidak pernah melihatnya. Yaosu, kamu dapat dibayangkan sebagai ras hewan suci yang dapat berubah menjadi bentuk manusia. Baju besi perak menjelaskan. Mendengar ini, pikiran Yesuan tidak bisa tidak memikirkan beberapa orang, yaitu, naga di Istana Laut Dalam. Yuyi dan Yumen, yang telah mengambil bentuk rumput karena leluhur mereka, memiliki kemampuan untuk membentuk.
Jadi, apakah mereka laut atau iblis? Namun, ini tidak penting. Yang penting adalah, mengapa baju besi perak memberitahunya ini. Mo Fei, Chen Dage, kamu. Kepala Yesuan berkedip dan bertanya. Ya, aku iblis, tetapi aku hanya iblis, awalnya manusia, dan kemudian mengambil setengah hati iblis, setengah hatiku adalah iblis. Baju besi perak tidak menghindar, langsung di hati rahasia itu dikatakan, bukan manusia. Setengah iblis. Yesuan melirik sekilas. Dia memiliki beberapa keraguan tentang matanya sendiri. Pria berbaju besi perak ini tampaknya adalah manusia. Bagaimana bisa menjadi setengah iblis? Yesuan, alasan mengapa fisikku jauh lebih kuat daripada orang biasa adalah karena hati setengah iblis ini. Sekarang, aku bertanya padamu, apakah kamu ingin menjadi sepertiku? Pria berbaju besi perak bertanya dengan juling. Inilah tujuannya hari ini, sama seperti kamu. Yesuan terdiam, alisnya berkerut, dan bertanya tanpa sadar, menjadi setengah iblis, apa saja persyaratannya? Tidak ada persyaratan, selama kamu mengambil hati setengah iblis ini, maka hatimu akan memiliki setengahnya menjadi hati iblis. Pada saat itu, kamu juga akan memiliki konstitusi sepertiku. Ketika kamu bekerja sama dengan kebenaran, kamu dapat semakin banyak level tantangan, kamu akan menjadi jenius pertama dari Working Hall. Kata pria berbaju besi perak. Hari pertama Working Hall. Sungguh lelucon. Meskipun Yesuan tidak terlalu pintar, dia tidak bodoh. Jiang Tianzhao, usianya tidak jauh lebih besar darinya, tetapi orang-orang telah menembus ke dalam keadaan virtual dewa, dan bahkan jika kondisi fisiknya ditingkatkan, dia belum menembus ke dalam keadaan virtual. Kata-kata baju besi perak itu hanya menggodanya. Tuan, apakah Anda tahu bahwa Anda adalah setengah iblis? Yesuan bertanya dengan juling. Baju besi perak itu berjongkok dan kemudian menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, jadi saya sangat berhati-hati, karena manusia dan iblis adalah musuh yang mematikan. Jika mereka ditemukan oleh manusia, kita pasti akan dikepung. Musuh yang mati. Hati Yesuan bergetar, dalam hal ini, baju besi perak ini berani memberitahunya. Tiba-tiba, dia memikirkan banyak kemungkinan di dalam hatinya, dan segera bertanya, itu, mengapa Anda harus menjadikan saya setengah iblis? Karena aku menghargaimu, kau adalah orang paling jenius yang pernah kulihat. Hati setengah iblis ini terbuat dari hati naga di puncak ambiguitas dewa. Pertumbuhannya jauh lebih dari setengah iblisku. Hatinya kuat. Jika kau menelannya, kau akan memiliki kemampuan untuk bersaing denganku. Kemudian aku akan mengajarimu seni bela diri yang akan menahanmu. Bahkan jika kau adalah dewa yang kuat, kau tidak dapat menemukan kami. Baju besi perak itu mengulurkan tangan dan menunjukkan batu merah di tangannya kepada Yesuan. Sejujurnya, Yesuan awalnya tergoda. Namun, ketika baju besi perak itu mengatakan bahwa manusia dan setengah iblis adalah musuh yang mematikan, dia sudah membuat keputusan. Hanya bercanda, jika dia menjadi setengah iblis, bagaimana kau menghadapi orang yang kau cintai dan teman-temanmu di masa depan? Karena itu, dia tidak bisa berjanji. Kakak Chen, jika aku tidak setuju, apakah kau akan membunuhku? Yesuan bertanya dengan juling. Ya, karena ini rahasiaku. Jika kau masih hidup, kau pasti akan memberitahu rahasiaku. Hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia. Pria berbaju perak itu mengangguk. Sekarang setelah dia selesai berbicara, dia akan melihat keputusan Yesuan. Dalam kata-katanya, Yesuan sudah menebaknya. Jika Yesuan menolak saat ini, pria berbaju perak itu akan tiba-tiba keluar dan membunuhnya. Ini sarang cacing tanah, bahkan jika Yesuan sudah mati, dia juga punya banyak alasan untuk menjelaskannya. Setelah memikirkannya sebentar, Yesuan berkata, berapa banyak setengah iblis yang ada di kuil Raja Perang? Hanya denganku, dan kaptenku, kata baju besi perak. Dalam perjalanan ke jantung sarang laba-laba, Yesuan juga menanyakan banyak hal kepada baju besi perak. Di aula-aula Raja Perang, konversi atribut pemimpin regu harus setidaknya 90%, dan kapten adalah puncak para dewa. Di aula Panglima Perang, ada 2,5 iblis, lalu kapten mulut baju besi perak, jika Anda dapat memurnikan hati setengah iblis para dewa, mengapa tidak menggunakan baju besi perak terlebih dahulu? Intuisi memberitahu Yesuan, ini pasti bohong. Namun, dia tidak sebodoh itu untuk menolak. Baiklah, kakak Chen, aku berjanji. Yesuan mengangguk.
Manis, Yesuan, hati setengah iblis ini dibuat dari hati para dewa, puncak naga, untukmu. Pria perak itu membuka mulutnya dan tersenyum, tidak curiga. Karena, Yesuan tidak perlu bermain trik, bagaimanapun juga, kekuatannya ada di sini. Bahkan jika Yesuan mengambil hati setengah iblis, kekuatannya menjadi lebih kuat, tetapi pada saat itu, Yesuan sudah menjadi setengah iblis, dan dia sama saja. Yesuan mengambil alih hati setengah iblis, dan kemudian meletakkannya di bawah mata pria baju besi perak, tetapi dia tidak menelannya, tetapi diam-diam menerima ruang menelan. Dia melakukan tindakan menelan dan bertanya, "Kakak Chen, kapan hati setengah iblis ini, kapan itu bekerja?" "Segera, kamu mungkin merasakan sakit hati yang memilukan, kamu harus bertahan, semakin lama kamu bertahan, semakin kuat hati setengah iblismu." Baju besi perak itu mengingatkan dengan sungguh-sungguh. Oh, Yesuan mengangguk sedikit, tetapi dia menunggu beberapa saat, tetapi tidak ada reaksi. Tentu saja, tidak ada reaksi. Bagaimanapun, hati setengah iblis itu telah diambil olehnya. Yesuan, bagaimana perasaanmu? Pria perak itu melihat wajah Yesuan tenang dan bertanya dengan aneh. Harus dikatakan bahwa hati iblis seharusnya mulai bekerja, tetapi mengapa Yesuan tidak bereaksi sama sekali? "Kakak Chen, tidak ada efeknya." Yesuan berkata dengan pura-pura. "Tidak mungkin, apakah sulit bahwa hati iblis belum berhasil dimurnikan? Kamu akan menunggu sedikit lebih lama untuk melihatnya." Baju besi perak itu mengerutkan kening. Mereka menunggu beberapa saat, ditambah bagian atas, selama 5 menit. "Kakak Chen, masih belum ada pengaruhnya." Yesuan menggelengkan kepalanya. "Aneh, sulit untuk mendapatkan setengah hati iblis yang diberikan oleh wakil, ada masalah." Pria perak itu berpikir dalam hatinya. Dia menunggu beberapa saat, dan Yesuan masih belum berubah. Ini tidak mungkin pakaian Yesuan. Bagaimanapun, dia merasakan sakitnya patah hati, dan Yesuan tidak bisa bersikap acuh tak acuh. Oleh karena itu, pastilah setengah hati iblis itu bermasalah. "Yesuan, coba yang ini lagi." Baju zirah perak mengeluarkan satu lagi, yang awalnya disiapkan untuk Murong Sue. Setengah hati iblis ini juga merupakan pemurnian hati naga. Namun, naga ini bukanlah puncak para dewa, dan itu sedikit lebih buruk. Baju zirah perak kehilangan setengah hati iblis ini ke daun. Yesuan menangkapnya, dan kemudian meletakkannya di pintu masuk baju zirah perak. Kali ini, pria baju zirah perak menatap Yesuan, dia bisa merasakannya, aura setengah hati iblis ini menghilang, menunjukkan bahwa itu ditelan oleh Yesuan. Tetapi yang aneh adalah bahwa setelah setengah hati iblis ini, Yesuan masih tidak bereaksi. "Itu anjing. Bagaimana situasinya?" "Dua setengah hati iblis, tidak berpengaruh." Perak seorang pria menggeram dalam hatinya. Hati iblis dibuat oleh wakil pendeta dari Balai Raja Perang. Yesuan tidak berpengaruh setelah mengambil dua secara berurutan. Itu hanya dapat menjelaskan bahwa konstitusi Yesuan agak aneh. Pria tidak dapat menjelaskan perubahannya. "Kakak Chen, apakah hatimu setengah iblis? Apakah lebih buruk?" Yesuan bertanya. "Kemerosotan, lelucon rasial macam apa? Aku tidak percaya." Pria berbaju besi perak itu jatuh dari langit, lalu berjalan ke Yesuan, menyerahkan setengah hati iblis terakhir, berkata, "Ini yang terakhir." Sejujurnya, jika setengah hati iblis ini masih tidak berpengaruh, dia hanya bisa membuat Yesuan pingsan, lalu kembali ke Wang Dian untuk melapor kepada deputi. Bagaimanapun, Yesuan sudah tahu rahasianya dan tidak bisa kembali ke istana bersamanya. Yesuan mengambil yang terakhir ini dan menelannya. Baju besi perak itu berjarak 1 meter dari Yesuan, dan sangat jelas bahwa aura hati iblis itu menghilang. 3,5 hati iblis, lihat berapa banyak yang bisa memberiku terobosan. Yesuan memikirkan sebuah gerakan, langsung melahap 3,5 hati iblis di ruang melahap. Tentu saja, ini adalah penggunaan fagositosis biasa, bukan melahap khusus. "Hei, sifat tanah bumi telah membaik, dan sekarang sudah 60. Perintah sistem, Fan Kexuan memiliki 55 poin, atau 55%, sebelum mengambilnya. Sekarang, tiba-tiba meningkat menjadi 60 poin dan mencapai 60%. Meskipun ketiga hati iblis ini berharga, tetapi bagaimanapun juga, mereka hanya dibuat dari hati binatang suci para dewa, jadi nilainya tidak tinggi. Jika itu adalah hati dari 3 binatang virtual, maka Yesuan diperkirakan berusia 10 tahun.
Dalam hal ini, Yesuan sudah sangat puas. Oke, berdiri di depan baju besi perak Yesuan, dia merasakan kebangkitan Yesuan yang tiba-tiba. Dia bertanya dengan sedikit aneh, "Yesuan, bagaimana perasaanmu?" Tapi itu rusak. Mulut Yesuan sedikit miring. Terobosan, baju besi perak tidak mengerti. Hati iblis hanya akan sangat meningkatkan kondisi fisik. Bagaimana itu bisa membantu Yesuan menerobos? Namun, saat berikutnya, dia merasakan pembunuhan yang kuat, dan segera berhenti. "Yesuan, kau," si zirah perak menatap Yesuan dengan tatapan tabu. "Kakak Chen, terima kasih atas 3 hati setengah iblismu." Yesuan membuka mulutnya dan tersenyum. "Apa maksudmu?" Mata si lelaki perak melirik. "Oh, Kakak Chen, 3 hati setengah iblismu telah kumurnikan. Namun, hatiku tetaplah hati umat manusia. Aku masih manusia, bukan setengah iblis." Yesuan tersenyum dan menjawab, "Ini tidak mungkin." Si zirah perak mengerutkan kening. "Percaya atau tidak, bagaimanapun, aku manusia, 3 hati setengah iblis. Aku memurnikan dengan metode khususku." Yesuan meregangkan otot-ototnya, karena dia tahu akan ada pertempuran yang harus dilawan. Faktanya, dia mampu menyerang dan membunuh baju besi perak itu. Tetapi dia tidak melakukannya, karena dia ingin melihat seberapa kuat fisik setengah iblis ini. "Jadi, kamu mempermainkanku." Armor perak bereaksi saat ini. "Tidak buruk." Yesuan mengangguk. "Di dunia ini, kamu tidak akan mengadu domba orang lain akan datang untuk mengadu domba kamu. Jika dia adalah sampah yang lemah hari ini, itu adalah sampah yang lemah yang dapat diremas oleh armor perak. Jika dia menolak, apakah armor perak akan membiarkannya pergi? Tentu saja tidak. Aku tidak menyangka bahwa aku benar-benar dipermainkan oleh anakmu. Aku menghargai kamu dan ingin membuatmu lebih kuat. Kamu tidak menghargainya." "Ngomong-ngomong, sekarang, biarkan aku mengirimmu tumpangan." Silverman tiba-tiba keluar dengan instrumen khusus. Siapapun yang mengirimnya, belum tentu. Yesuan berkilauan dan menjabat tangan di pedang panjang. Di belakangnya, sudah ada bayangan Dewa Iblis. Saat berikutnya, bayangan Dewa Iblis terintegrasi ke dalam tubuhnya. Konversi karakter baju besi perak telah mencapai 80%, dan itu juga tubuh setengah iblis. Kekuatannya sudah melampaui badai tubuh utama domain Luosha. Namun, Yesuan tidak sama seperti saat ini, transformasi atributnya telah menembus 60%, tetapi ada denyut nadi bumi dan penjaga denyut nadi. Bahkan jika dia tidak menggunakan 8 pedang, dia tidak takut satu sama lain. "Bunuh." Pada saat ini, kedua pria itu berteriak dalam napas yang sama, dan sosok mereka dengan cepat melesat pergi. Pedang retakan tanah. Bumi berdenyut. Yesuan langsung menyerang. Baju besi perak juga terus-menerus melambaikan pedang panjang, nyala api pedang ke arah Yesuan. Seperti Li Xiu, yang dibunuh oleh Yesuan, dia adalah naluri atribut api, jadi dia lebih terkendali. Ditambah dengan tubuh setengah iblis, kekuatannya masih di atas Yesuan. Namun, ketika Yesuan dapat mengubah atribut ke-20 untuk membunuh Li Xiu, hari ini lebih dari 20, dia mungkin tidak dapat bertarung dengan satu pun. Boom, boom, boom. Pada awalnya kedua talenta itu, mereka muncul dengan segala cara dan ingin saling membunuh. Yesuan menderita kerugian dalam ranah dan atribut, tetapi kecepatannya tidak lebih lambat dari armor perak, sehingga kedua belah pihak jatuh ke jalan buntu. Anak ini, sebelum konversi atribut juga 50%, sekarang bagaimana tiba-tiba meningkat menjadi 60%. Silver, seorang pria, sangat terkejut. Dia berpikir, Yesuan pasti memiliki teknik konvergensi yang sangat kuat, yang dapat menyatu dan menyembunyikan kekuatan. Tetapi dia tidak akan tahu, Yesuan baru saja menerobos, dan itu berkat 3 hati iblis setengahnya. "Kakak Chen, kamu sedikit tidak berdaya, apakah ini kekuatanmu?" Yesuan menunduk dan mengejek. "Nak, jangan gila," teriak baju besi perak itu. Dia tahu bahwa orang yang tidak berhasil ini akan menjadi orang yang baik hati. Jika dia tidak membunuh Yesuan, Yesuan pasti akan mengumumkan masalah ini setelah dia keluar. Saat itu, semuanya akan hilang. Karena itu, bahkan jika dia putus asa, dia akan membunuh Yesuan. Sayangnya, wilayahnya saat ini tidak cukup. Kedua pria itu bertarung selama lebih dari 30 ronde, siapa yang tidak bisa tidak, tetapi jika dibandingkan dengan awalnya, Yesuanlah yang memiliki keuntungan. Pohon kehidupan suci.
Sifat properti yang tak berujung itu menyebalkan. Inilah keuntungannya. Hati iblis, meskipun baik, tetapi aku tidak mengejar kekuasaan secara membabi buta. Karena manusia dan iblis adalah musuh yang mematikan, maka aku akan melakukan surga hari ini dan menikahimu. Yesuan berkata dengan keras. Kurangi omong kosong, temukan kematian. Baju besi perak itu juga meneguk sepatah kata, tetapi dia merasakan tekanan yang luar biasa. Tekanan ini berasal dari Yesuan. Sejak Yesuan memasuki sarang laba-laba geosentris, tidak ada tempat untuk beristirahat. Sebelum Raja Laba-Laba keluar, Yesuan juga membunuh lebih dari 300 laba-laba geosentris, yang semuanya adalah properti tanah. Dia tidak dapat mengerti mengapa kemarahan Yesuan sangat tidak konsisten dengan alam. Yesuan, jumlah atribut ini, saya khawatir itu sudah di luar kemampuannya. Jika Anda bertarung lagi, ketika dia kelelahan, yang kalah adalah dia. Peri. Pada saat ini, baju besi perak tiba-tiba meraung ke langit, dan penampilan seluruh orang mulai berubah. Ini adalah cahaya Yesuan menyala. Yesuan menatap tangan baju besi perak itu dan berubah menjadi cakar. Dia memiliki tanduk di kepalanya dan ekor yang panjang. Namun, ekor ini, dia telah melihatnya, dan lebih dari sekali. Tianlong, setengah hati iblis dari pria baju besi perak ini juga terbuat dari hati naga, jadi setelah iblisisasi, itu sedikit seperti naga. Nak, aku ingin membunuhmu. Pria baju besi perak itu berubah menjadi penampilan setengah manusia dan setengah naga hari. Setelah ledakan besar, dia kehilangan pedang panjangnya dan bergegas menuju Yesuan. Kali ini, Yesuan tidak berani menyembunyikannya lagi. 8 pedang liar. Yesuan tidak ragu untuk mengorbankan pedang 8 tahun, tetapi dia membuat pedang 8 hari langsung hancur. 8 angin liar membunuh. Hei, hei, hei. Sebuah bilah tajam menjarah ke arah baju besi perak yang diibliskan. Sekarang Yesuan telah menyadari denyut bumi, dan dapat diintegrasikan dalam serangan apapun. Apa? Baju besi perak itu melirik dan melihat bilah 8 tangan mencabut. Dia mencengkeram cakarnya dan dengan ragu-ragu meraihnya, tetapi dia terguncang terbuka. Prajurit dewa virtual, ini adalah prajurit virtual. Baju besi perak itu tiba-tiba mengenalinya. Dia akhirnya mengerti bahwa sebelum Yesuan bertanya kepadanya dengan sangat hati-hati tentang hal-hal tentang prajurit virtual, ternyata Yesuan benar-benar memiliki seorang prajurit virtual. Ini masalah. Kakak Chen, maaf, aku sangat senang berteman denganmu. Siapa yang tahu ambisi serigalamu, bahkan mengenai ideku. Jadi, silakan pergi ke neraka. Yesuan mencoreng matanya yang ganda, sambil menggerakkan bilah 8 tangan, menyerang dengan pedang retakan tanah. Pada titik ini, kaki baju besi perak itu mendarat, lagi pula, jika tubuhnya kuat, masih lebih cepat untuk berlari dengan kedua kaki, tidak sedikit lebih cepat dari udara. Ini juga merupakan kesempatan untuk memberi Yesuan. Naga itu 10 langkah. Denyut bumi 2 berat. Boom, boom, boom. Di bawah pendekatan bercabang 3, pria baju besi perak itu tidak bisa membuka tangannya dan tetap pasif. Wajah setengah manusia dan setengah naga dari baju besi perak itu sudah seperti racun besi biru. Dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Saat ini, dia sedikit terjebak. Yesuan, aku mengaku kalah. Baju besi perak itu akhirnya berbicara. Hanya bercanda, mengaku kalah. Yesuan hampir tidak tertawa terbahak-bahak. Hidup dan mati, bukankah kematianmu atau pertempuran kematianku, dan takdir. Kakak Chen, biarkan aku mengirimmu ke barat. Yesuan tidak repot-repot menyerang. 8 angin liar membunuh. Pedang tanah retak. Naga itu 10 langkah. Ketiga jenis serangan ini semuanya dilakukan dengan naluri sifat tanah, dan juga menggabungkan denyut bumi. Di bawah pendekatan 3 cabang, ada beberapa luka di baju besi perak. Luka-luka ini semuanya membatu oleh naluri sifat tanah, yang dapat menghalangi aliran amarahnya. Meskipun dia adalah naluri atribut api, dalam menghadapi serangan gabungan yang begitu sulit, tidak ada waktu untuk menyelesaikan batu-batu itu. Akhirnya, ronde ke-100 setelah keduanya bermain melawan satu sama lain. Hei, pedang retak Yesuan tiba-tiba melewati paha baju besi perak, dan pahanya terpotong, lukanya langsung membatu, dan kemudian terbuka lebar. Kehilangan paha, dia tidak dapat bertarung lagi, dan buru-buru meminta bantuan. Yesuan, selamatkan aku hidup. Kata-kata ini jatuh ke telinga Yesuan, tetapi tidak mungkin untuk meyakinkan Yesuan.
Mati. Yesuan melihat pedang dan langsung membanting kepala baju besi perak itu. Mati. Dari awal hingga akhir, Yesuan hanya tahu bahwa nama belakangnya adalah Chen, dan dia bahkan tidak tahu namanya. Meskipun baju besi perak itu juga memiliki anggota keluarga, apakah Yesuan tidak memiliki anggota keluarga? Seleksi alam, yang lemah selalu tersingkir lebih dulu. Karena Anda berani memukul ide Yesuan, Anda harus bersiap untuk dibunuh. Setelah kematian baju besi perak, ia juga memulihkan penampilan aslinya. Yesuan berjalan mendekat dan mengumpulkan cincin Qiang Kun-nya bersama dengan tubuhnya. Hei, sifat tanah bumi telah membaik, dan saat ini 62. Baju besi perak adalah penjaga kuil Aula Raja Perang. Ia sangat kuat dan memiliki banyak uang. Namun, Yesuan tidak rendah saat ini, jadi ia hanya membiarkan Yesuan menghancurkan 2 level, tetapi ini juga sangat bagus. Lagi pula, ketika ia memasuki pusat sarang laba-laba, konversi atributnya hanya 50%. Aku tidak menyangka dia adalah setengah iblis, meskipun itu bukan iblis sungguhan, tetapi dia juga musuh yang mematikan bagi manusia. Aku masih ingin menarikku ke dalam geng, lelucon rasial macam apa. Yesuan menghela nafas dingin. Pada titik ini, pria berbaju besi perak itu sudah mati, tetapi dia adalah staf penilai-penilaian ini. Dia sudah mati, siapa yang akan menilai? Sepertinya aku hanya dapat menemukan alasan untuk memasangnya. Yesuan melirik sekilas. Ini bukan intinya. Intinya adalah bahwa pasti ada setengah iblis lain di Aula Raja Perang, dan bahkan Yao Zhu yang akan membentuk seseorang mungkin tidak dapat melakukannya. Namun, Raja Perang pastilah mayoritas manusia. Setengah iblis ini tidak dapat menembus terlalu banyak. Oleh karena itu, pertempuran ini Wang Dian Yesuan masih harus kembali keluar dan bicara. Yesuan menenangkan suasana dan menangani kejadian itu, lalu bergegas ke tanah. Setelah beberapa saat, dia kembali ke tanah. Yesuan, kenapa kamu? Sarkofagus batu yang menunggu sarang laba-laba di jantung bumi melihat Yesuan Fei keluar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Aku membunuh setengahnya, dan Chen Dage tiba-tiba membiarkanku keluar lebih dulu, aku tidak tahu kenapa. Yesuan menjawab dengan santai. Ishigaki tiba-tiba mengerti, aku seharusnya melihat beberapa harta karun di jalan, jadi aku menghentikan. Penilaian, Murong Sue juga mengangguk, mereka semua tahu apa yang diharapkan. Karena itu, Yesuan tinggal bersama mereka, dan ini adalah 1 hari penuh. Aneh, bukankah benar bahwa laba-laba jantung ini tidak kuat? Suatu hari, Chen juga harus keluar. Xian mengerutkan kening. Ini bukan pertama kalinya dia menanyakan pertanyaan ini. Ada juga Raja Laba-Laba geosentris di sarang laba-laba cacing tanah. Benarkah Chen Dage akan membunuh Raja Laba-Laba ini? Mari kita mengasuransikan sebagian. Masih mungkin dia dikelilingi oleh banyak laba-laba hati. Hei, konversi atribut Chen Dage telah mencapai 80%, bagaimana mungkin itu kecelakaan? Xian dan 2 lainnya berdiskusi di sana. Murong Sue berdiri dengan tenang dan tidak mengungkapkan pendapatnya. Alasannya adalah hanya Yesuan yang tahu bahwa pria berbaju besi perak itu telah dibunuh olehnya, jadi tidak mungkin untuk keluar lagi. Tubuhnya masih berada di ruang menelannya. Jika itu benar, Yesuan diperkirakan akan ketakutan setengah mati. Pada saat yang sama, pria berbaju besi perak itu awalnya menyiapkan 3 hati iblis setengah, jadi Yesuan menebak bahwa Murong Sue dan Si Jie juga ada dalam daftarnya. Yesuan membunuhnya dan secara tidak langsung menyelamatkan Murong Sue dan Si Jie. Tunggu waktunya hampir habis, kita akan kembali ke 5 orang itu, dan kemudian biarkan penjaga istana menilai kembali. Ini adalah rencana Yesuan. Namun, dia merasa perlu untuk menanyakan tentang siapa kapten baju besi perak itu dan siapa dia segera. Hari lain berlalu, dan orang-orang berbaju besi perak yang telah menunggu Si Ji keempat tidak pernah muncul. Yesuan, apa yang harus kulakukan sekarang? Tanya Xian, mengerutkan kening. Sepertinya Chen mengalami kecelakaan. Mengapa kita tidak kembali dan melaporkan semuanya? Masih tanpa menunggu Yesuan berbicara, Lin Feng berkata. Setuju, Chen Dage adalah staf penilai kita. Dia mengalami kecelakaan. Kita tidak menghitung penilaian, atau kembali. Wang En juga mengangguk. Pada saat ini, Xian menoleh untuk melihat Murong Sue, berkata, gadis Murong, bagaimana menurutmu? Ya, Murong Sue mengangguk. Aku tidak punya pendapat. Yesuan menjawab bahwa niatnya adalah untuk kembali. Baiklah,
Kalau begitu mari kita kembali dulu. Ini adalah kejutan di jantung sarang laba-laba. Kita akan melaporkan ini dan mengevaluasinya kembali sekali. Setelah Xian selesai, dia terbang ke arah datangnya. Ketika mereka datang, mereka dipimpin oleh baju besi perak dan mereka terbang selama sehari. Kembali, mereka masih menghabiskan waktu sehari. Ketika mereka berlima kembali ke kuil perang, mereka ditemukan oleh seorang penjaga di pintu. "Kalian berlima, apa?" tanya penjaga yang juga mengenakan baju besi perak. "Kakak ini, kami berpartisipasi dalam penilaian penjaga istana kali ini, tetapi penjaga istana yang bertanggung jawab atas penilaian di tengah jalan mengalami kecelakaan dan tidak dapat keluar dari sarang binatang suci, jadi kami kembali untuk melapor." Ye Xuan jatuh ke tanah dan memeluk tinjunya. Petik 2. Apa? Para penilai mengalami kecelakaan. Di mana Anda pergi untuk menilai? Tanya kuil lapis baja perak itu mengerutkan kening. Sarang laba-laba di sebelah barat aula. Jawab Ye Xuan. Yinjia Dianwei mengambil sepotong kulit domba dari cincin Qian Kun dan melihatnya. Jantung sarang laba-laba adalah asteris yang bertanggung jawab. Setelah dia melihat nama penilaian di atas, matanya berbinar, berkata, "Anda Ye Xuan." "Ini aku." Ye Xuan tidak merasa terkejut dan mengangguk. Di antara 100 talenta yang berpartisipasi dalam penilaian, dia dan Sun Xingyu menyadari arti dari kebenaran, dan pihak lain pasti akan tahu namanya. "Kamu telah mengatakan hal-hal dengan hati-hati." Kemudian, Ye Xuan mengatakan apa yang telah dia susun. Itu tidak lebih dari ketika dia setengah terbunuh. Baju besi perak tiba-tiba menghentikannya dan membiarkannya keluar terlebih dahulu, tetapi dia tidak pernah kembali. Aneh, sarang laba-laba telah dieksplorasi. Itu hanya raja laba-laba cacing tanah 7,5. Apakah banyak laba-laba yang dikepung dan dibunuh? Kuil lapis baja perak menyipitkan mata dan berkata, "Kamu menunggu di sini, aku akan melapor kepada kapten." Setelah selesai, dia berbalik dan memasuki aula cabang, sementara Ye Xuan menunggu di sini. Tidak lama kemudian, dia keluar dengan baju besi emas. Setelah kejadian itu, pemuda Jinjia sudah mendengarnya. Dia berjalan keluar dan menatap Ye Xuan Dao, "Sekarang, aku akan membawamu ke penilaian, dan lokasi penilaian tidak akan berubah." Itu masih sarang laba-laba. Petik 2. Ya, Ye Xuan mengangguk 5 orang. Saat ini, pemuda Jinjia pergi dengan 5 orang. Dalam perjalanan, pemuda Jinjia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Adakah dari kalian berlima yang berasal dari domain Luoxia?" "Ya, namaku Huang Tianyu. Aku direkomendasikan oleh Master Domain 5 tahun yang lalu. Kalian mungkin pernah mendengarnya," kata pemuda Jinjia. Huang Tianyu. Ye Xuan 5 orang, aku tidak menyangka bahwa mereka benar-benar bertemu dengan para pendahulu. Meskipun kita dari tempat yang sama, jangan berpikir bahwa aku akan membantu kalian. Apa isi penilaiannya? Setelah pemuda Jinjia selesai, mereka tidak mengatakan apa-apa dan melanjutkan perjalanan mereka. Suatu hari kemudian, Ye Xuan dan kelimanya kembali ke sarang laba-laba jantung. 100 kantung cacing tanah beracun, batas waktunya adalah 2 hari. Ye Xuan, pergilah dulu, kata Huang Tianyu. Ye Xuan mengangguk diam-diam, waspadalah terhadap Huang Tianyu ini, tetapi ketika dia terbang ke pintu masuk sarang laba-laba, dia menemukan bahwa Huang Tianyu tidak mengikutinya. Huang Tianyu bergabung dengan Aula Raja Perang 5 tahun lalu. Transformasi atributnya telah mencapai 9, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada baju besi perak. Jika dia mengikutinya, Ye Xuan mungkin dalam bahaya. Namun, karena dia tidak mengikutinya, maka Ye Xuan tidak khawatir, dan ini juga dapat membuktikan secara tidak langsung bahwa Huang Tianyu ini mungkin bukan setengah iblis. Tentu saja, itu mungkin saja. Ye Xuan kembali memasuki sarang laba-laba di jantung bumi. Dalam 2 hari, dia memperkirakan bahwa dia dapat membalikkan gua laba-laba geosentris. Awalnya, dia masih ingin mencari kesempatan untuk datang ke sarang ini, tetapi sekarang sudah bagus, ada kesempatan. 2 hari, bunuh. Kilatan cahaya Ye Xuan menyala dan mulai membunuh. Sebelum dia bahkan dapat membunuh Raja Laba-Laba Raja, setelah terobosan, jantung sarang laba-laba tidak memiliki ancaman baginya. Oleh karena itu, dia langsung membalikkan sarang ke dasar, dan mengambil harta karun surga. Tentu saja, dia tidak berbuat terlalu banyak, meninggalkan banyak laba-laba geosentris. Setelah 1,5 hari, Ye Xuan keluar dari dalam, dan saat ini transformasi atributnya mencapai 63 poin. Meskipun hanya meningkat sedikit,
tetapi berhasil menembusnya dalam waktu kurang dari 2 hari, itu sangat cepat baginya. Ye Xuan, kamu sangat kuat, masih ada ruang untuk menemukan harta karun surga. Si Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Ye Xuan tersenyum. Saat ini, Huang Tianyu berkata dengan dingin, jangan bicara omong kosong, selanjutnya. Temperamennya tidak terlalu baik, Ye Xuan telah menyelesaikan tugas penilaian, tetapi dia tidak keluar, berani membiarkannya menunggu di luar. Jika Ye Xuan mengerti kebenarannya, dia akan berada di tempat. Sebelum Ye Xuan masuk, perintahnya sudah ditetapkan, dan yang berikutnya adalah Murong Sue. Setelah mendengar kata-kata Huang Tianyu, dia ditanam di sarang. Cacing tanah. Transformasi atributnya telah mencapai 70%, membunuh laba-laba geosentris ini dengan satu pukulan, jadi dalam beberapa jam, dia keluar. Yang berikutnya adalah si Jie. Kekuatannya tidak buruk, dia akan keluar dalam setengah hari. Kemudian yang berikutnya adalah Lin Feng. Konversi atribut Lin Feng dan Wang En ini adalah 55%, meskipun lebih tinggi dari laba-laba geosentris, tetapi perlu pulih dan membunuh perlahan. Lin Feng menghabiskan lebih dari sehari dan menyelesaikan penilaian. Adapun Wang En, 2 hari kemudian, dia tidak dapat berjalan keluar dari jantung sarang laba-laba. Saya tidak tahu apakah itu mati atau tertunda. Tugas penilaian dibatasi hanya 2 hari. Karena dia tidak keluar, dia tersingkir, jadi Huang Tianyu tidak akan menunggunya. Pergi. Ketika saatnya tiba, Huang Tianyu langsung pergi ke Wang Dian bersama 4 orang Ye Xuan. Penilaian mereka adalah yang paling lambat. Ketika mereka kembali, penilaian lainnya sudah kembali. Masih ada putaran penilaian kedua. Jika kamu mendapat peringkat yang bagus, kamu mungkin mendapatkan prajurit virtual. Kamu harus bekerja keras. Setelah kembali, Huang Tianyu berkata kepada Ye Xuan, segera, dia baru saja pergi namun, ucapan Huang Tianyu tentang prajurit virtual itu membuat mata Ye Xuan berbinar. Ini adalah prajurit virtual. Meskipun para prajurit dilema dewa tidak dapat membayangkan prajurit virtual, peningkatannya jelas melampaui yang terbaik dari yang terbaik. Di babak kedua, sepertinya aku harus memenangkan yang pertama. Bahkan jika aku tidak menggunakan pedang 8 pertahanan, aku dapat menggantinya dengan prajurit virtual lainnya. Kekuatannya akan mengalami lompatan kualitatif. Ye Xuan memikirkannya dan kemudian kembali ke tempat tinggalnya. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa Huang Tianyu, yang dia pikir bukan setengah iblis, kembali ke wakil presiden cabang. Saat ini, di sebuah rumah besar di kuil Raja Perang. Wakil Tuan, aku kembali. Huang Tianyu berlutut dengan satu lutut. Petunjuk apa? Tanya wakil aula utama. Tidak, Asteris masih belum ada berita, seharusnya sudah mati. Huang Tianyu menggelengkan kepalanya. Lalu menurutmu, apakah dia dibunuh oleh Ye Xuan, atau mati di sarang? Tanya wakil. Huang Tianyu mendengar kata-kata itu dan ragu-ragu sebelum menjawab, para bawahan berpikir bahwa tidak ada kekuatan untuk membunuh, jadi bawahan itu diperkirakan memiliki masalah dengan sarang. Para bawahan siap untuk menyelidiki nanti. Tidak, saya mengirim orang lain untuk menyelidiki, dan setelah Ye Xuan lulus penilaian, dia akan ditugaskan ke tim Anda. Lalu, dia tidak harus pergi ke aula utama. Huang Tianyu bertanya lagi, begitu baik, Miao Xi. Bagaimana saya bisa mengirimnya ke aula utama, dan Tuan aula utama berkumpul, mudah untuk mengungkapnya, biarkan dia tetap di tim Anda, amati dan amati, jika ditemukan salah, Anda dapat membunuh. Saya mendengar, ada 2 binatang virtual di yurisdiksi, dan saya akan pergi untuk memurnikan 2 hati setengah iblis. Ketika wakil Tuan selesai berbicara, dia berbalik dan berkata, Anda harus pergi dulu. Setelah beberapa saat, aula utama akan mengirim orang untuk memeriksa. Anda juga akan keluar dan bergerak, jangan tinggal di kuil, mudah untuk menunjukkan kaki Anda. Baik, wakil. Huang Tianyu menjawab dan kemudian pensiun. Dia juga telah diubah menjadi iblis oleh orang-orang Yaosu. Adapun wakilnya, itu bukan iblis, tetapi iblis sungguhan. Segera, butuh 3 hari lagi. Dalam 3 hari terakhir, Ye Xuan telah tinggal di kediaman, tetapi kultivasi buta tidak dapat meningkatkan kebenaran, atau pertempuran lebih cepat. 3 hari kemudian, seseorang meneriaki mereka dan berkumpul di pintu kuil. Di babak kedua penilaian penjaga istana, Ye Xuan sudah seperti apa adanya. Yaitu pertempuran. Ketika mereka berempat datang ke pintu masuk, ada puluhan orang jenius dari 12 domain.
Sebelum penilaian, jumlah total orang melebihi 100. Namun, putaran penilaian pertama baru saja berlalu, dan hanya setengahnya yang tersisa. Aula Raja Perang benar-benar elit. Mereka yang lemah hampir semuanya tersingkir. Saat ini, konversi atribut rata-rata para jenius ini diperkirakan mencapai 60. Di antara orang-orang ini, masih banyak atribut yang telah mencapai 70% dari kejeniusan, dan Murong Sue memiliki peringkat, dan bahkan lebih tinggi darinya, mencapai 75%. Namun, yang terkuat di antara mereka secara alami adalah Sun Xingyu yang telah menyadari batu dan emas. Serangan logam adalah yang terkuat, dan sifat tanah yang menahan logam lebih sedikit, jadi Sun Xingyu hampir menjadi yang terkuat. Kedua, itu adalah Ye Xuan. Jika ini saatnya untuk pergi ke Aula Kuil, Ye Xuan mungkin cemburu pada Sun Xingyu ini, tetapi sekarang, Ye Xuan memiliki keyakinan untuk membunuhnya. Setelah para jenius ini menunggu di luar sebentar, ada seorang penjaga kuil yang keluar dari dalam. Yang memimpin tim adalah baju besi emas, itu adalah Huang Tianyu yang memeriksa 5 orang Ye Xuan pada hari yang sama. Putaran kedua penilaian Dian Wei, mulai sekarang. Huang Tianyu melihat sekeliling dalam lingkaran dan berkata dengan keras, kalian semua telah bergabung denganku di Aula Raja Perang. Putaran kedua penilaian ini bukan untuk menghilangkan, tetapi untuk memberi hadiah. Kalian menambahkan hingga tepat 60 orang, kemudian kalian akan dibagi menjadi 12 kelompok, satu kelompok berisi 5 orang. Kemudian, 5 orang bertarung bersama, dan yang terakhir pergi, ketika pahala sudah cukup, mereka dapat dipromosikan menjadi kapten. Setelah mendengar kata-kata Huang Tianyu, mata semua orang berbinar. Jadi, apakah mereka sekarang menjadi penjaga Aula Raja Perang? Ternyata putaran ini hanya untuk hadiah, yang merupakan kabar baik. Putaran kedua penilaian penjaga istana, total 3 permainan. Permainan pertama memutuskan 12 orang, permainan kedua memutuskan 6 orang, yang ketiga 3 orang. 3 orang terakhir, akan menerima hadiah prajurit virtual. Huang Tianyu berkata lagi. Kali ini, kerumunan tiba-tiba terbuka. Hadiah, ada prajurit virtual. Wow, ada prajurit virtual, ini keren. Bodoh, kamu mengonversi 60% atribut, bisakah kamu masuk 3 besar? Apa yang tidak bisa, maka Sun Xingyu tidak bisa kukalahkan, bahwa Ye Xuan mendengar bahwa konversi atributnya kurang dari 60%. Jika ditemui, belum tentu siapa yang menang. Kamu bisa meledakkannya. Orang-orang bisa dengan mudah membalikkanmu. Kerumunan mulai berbisik. Mata Ye Xuan melirik, dan 3 pegangan prajurit virtual, dia memesan 1 tangan. Oke, mulai menggambar banyak. Huang Tianyu mengeluarkan tanda dengan 12 batang bambu untuk membiarkan orang-orang ini menggambar banyak satu persatu. 1, 3, 10, 6, 12. Ada 12 batang bambu di kotak tanda tangan, mewakili 12 kelompok, dan 1 tanda ditarik 5 kali. Setelah beberapa saat, Huang Tianyu datang dengan tanda tangan. Ye Xuan memompa nomor 12. Kemudian, Murong Sue adalah 3, Siji adalah nomor 5, dan Lin Feng adalah 7. Semuanya terhuyung-huyung dan belum tersentuh. Segera, 60 orang semuanya ditarik. Oke, 5 dari yang pertama. Pada saat pengundian, semua orang memperhatikan jumlah orang di sekitar mereka, tetapi mereka tidak saling mengenal dan mereka memiliki banyak orang, jadi 5 nomor 1 tidak mengetahui kekuatan lawan mereka. Setelah mendengar kata-kata Huang Tianyu, kelima orang itu berjalan keluar dari kerumunan dan kemudian berjalan ke ruang terbuka di depan kerumunan, berdiri di 5 arah. Di ruang terbuka ini, 4 pedang tanah telah digunakan untuk menggambar platform tanah. Kamu bisa terbang di udara, tetapi tidak boleh lebih tinggi dari 5 meter. Jika kamu keluar, kamu bisa kalah. Selain itu, jangan membunuh, mulai. Huang Tianyu mengingatkan, ketika suara Huang Tianyu jatuh, kelima orang itu tidak melakukan tindakan apapun. Mereka melihat sekeliling karena mereka tidak tahu kekuatan orang lain dan tidak dapat menerimanya. Kelima orang itu terdiam selama beberapa detik. Kemudian, seorang pria Xingyi tidak dapat menahan diri untuk tidak menembak ke sisi kiri. Pada saat itu, 3 orang lainnya juga mengikutinya. Keempat orang itu mencapai konsensus dalam sekejap. Wajah yang tidak beruntung itu tenggelam dan dengan cepat mundur, lalu berteriak, saya mengaku kalah. Ini bukan pertempuran hidup dan mati. Ini hanya perang hadiah. Bagaimanapun,
itu telah menjadi penjaga kuil. Tidak perlu putus asa, meskipun tidak diperbolehkan membunuh, ada kalanya itu adalah kesalahan. Orang ini mengaku kalah, segera ada tembakan penjaga, keempat serangan itu dikalahkan satu persatu, orang yang disita ini aman. Sekarang, hanya ada 4 orang yang tersisa.